periode dilihat dari sini, golongan dilihat dari sini. Ya baik, nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran kimia pertemuan ke-9 bersama Ustadz Hamzah. Di sini Ustadz sudah ngeprint worksheet yang kemarin sudah Ustadz wajibkan buat kalian untuk pertemuan ke-9 ini ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 kita belajar mengenai elektron valensi. Elektron valensi itu sebenarnya dimaknai mudah sih. Jadi elektron yang ada di kulit paling luar di setiap unsur yang dimiliki. Nah, untuk eksekusinya gimana, aplikasinya gimana, dan bagaimana cara menemukan untuk elektron valensi tersebut. Nah, mari kita lihat pembelajaran untuk pertemuan ke-9 ini ya, insya Allah. Jadi ini Ustadz sudah kasih contoh, ada 8 contoh di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ngikuti, mulai dari bentuk dasar atau keadaan dasar dari suatu unsur, plus dengan yang kondisi ion di halaman yang kedua, insya Allah Ta'ala. Baik, untuk yang pertama kita coba untuk atom helium ya di sini. Ya. Jadi sini kita punya atom helium, yaitu simbolnya He dengan profil nama dan nomor massa. Nah, kemudian dia punya nomor atom sebesar 2, maka cukup kita tuliskan di bilangan kuantum, di konfigurasi elektron di sini 1s2. Nah, seperti ini, cukup 1s2. Kemudian quantum noble gas electron configuration-nya ya sama, berarti dia helium begini saja. Ini sudah cukup. Kemudian bagaimana dengan Bohr configuration-nya atau konfigurasi untuk model atom Bohr? Sebagaimana Ustadz dulu sudah jelaskan bahwasanya Niels Bohr membagi kulit menjadi notasi K, L, M, N. K untuk kulit 1, L untuk kulit 2, M untuk kulit ketiga, dan N untuk kulit ke-4. Karena jumlah elektron dari helium pada kondisi dasar yaitu 2, dan helium termasuk noble gas atau gas mulia golongan 8 kalau di tabel periodik, sehingga bisa dituliskan kulit pertama atau di kulit yang K isinya ada 2 elektron. Oke. Nah, dari sini kita temukan number elektron on outer shell miliknya helium sebanyak 2 elektron. Ya, sambil diisi ya worksheetnya. Kita belajar bersama. Oke. Insya Allah ini untuk helium ya, mudah ya. Untuk selanjutnya, coba kita lihat unsur karbon. Nah, di sini ada karbon. Nah, ada karbon. Kemudian di karbon ini, kita temui di sana ada nomor atomnya 6 untuk karbon. Dari nomor atom 6 bisa ditemukan bahwasanya bisa dituliskan, maksudnya Ustadz, bisa dituliskan untuk konfigurasi elektronnya. Dari 6, ini jumlah elektronnya sebanyak 6 pada kondisi dasar, maka bisa dituliskan di sini. 2, kemudian 2s2, ya sudah 4, kemudian 2p2. Nah, akhirnya sudah 6 elektron yang sudah kita tuliskan untuk unsur karbon. Selanjutnya, bagaimana dengan konfigurasi gas mulia untuk karbon? Karena dia helium itu 2, kemudian neon itu 10, nah, berarti masih di bawah 10 jumlah elektronnya si karbon. Maka kita menggunakan helium. Berarti helium 2, kemudian 2s2, 2p2. Kita tuliskan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tuliskan konfigurasi untuk model atom Niels Bohr. Bahwasanya di sini di kulit pertama ada 2, berarti kita 2. Kemudian di kulit kedua 2s2 dan 2p2, di sini ada 4 ya nak ya. Jadi ada 2 di 2s2 dan 2 ada di 2p2. Berarti ada 4 yang ada di kulit kedua atau notasi kulit L di sini. Dari sini bisa kita tuliskan number electrons on outer shell, jumlah elektron di shell paling luar, outer shell yaitu shell yang L ya, di kulit kedua sebanyak 4 elektron. Mudah kan? Nah, jadi dari yang helium tadi, kemudian kita punya karbon di sini. Di helium kita punya outer shell-nya berisi 2 elektron, sementara untuk yang di karbon kita punya 4 elektron di outer shell-nya atau di kulit paling luarnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya elektron valensi dari helium sebesar 2 dan elektron valensi dari karbon sebesar 4.
Nah, dari sini bisa kita pahami bahwasanya elektron valensi atau valence electrons itu adalah jumlah banyaknya elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Gitu ya, insya Allah ya. Mudah kan? Oke. Jadi untuk yang helium dan karbon saya rasa mudah ya, insya Allah. Baik, selanjutnya coba kita lihat untuk magnesium dan germanium. Oke. Coba kita kita analisis satu-satu ya. Magnesium nomor atom 12, berarti pada kondisi dasar jumlah elektronnya pun 12. Ya. Dari sini bisa kita tulis konfigurasi elektronnya. Oke. 1s2, kemudian 2s2, 2p6. Sampai sini kita sudah dapat 10. Kurang 2, berarti 3s2. Oke. Karena kita diminta untuk menuliskan konfigurasi elektron gas mulia, masih ingat helium itu 2, untuk neon 10. Ini 12 ya. Untuk argon 18. Berarti more than 10, less than 18 ya. Berarti kita pakai punyanya neon. Untuk neon kemudian sampai sini 3s2. Nah, seperti ini 3s2. Nah, dari sini kita sudah peroleh konfigurasi elektron gas mulia untuk magnesium. Itu ya. Nah, untuk konfigurasi Niels Bohr, untuk model atom Niels Bohr KLMN, bagaimana Ustadz ngisinya? Nah, coba kita lihat kulit 1 ya, yang K. Di sini 1s2. Berarti di sini ada 2 elektron. Kemudian yang L, 2s, 2p, 2 dan 6. Berarti berapa, Nak? 8 elektron. Good. Kemudian selanjutnya yang M. Yang M di sini kulit ketiga, di sana isinya cuma 3s2. Berarti di sini cuma 2 elektron. Kita tuliskan 2 elektron di sini. Berarti kita punya 282. Ya. Number electrons on outer shell, untuk jumlah elektron di kulit terluar, kulit terluarnya yang terisi yaitu M yang ada di sini. Berarti di sana hanya ada 2 elektron. Kita tuliskan 2 elektron. Oke, berarti magnesium punya elektron valensi sebesar 2. Ya, selanjutnya kita coba untuk titanium ya. Titanium dengan nomor atom 22. Nah, untuk titanium ya, berarti punya jumlah elektron sebanyak 22. Nah, kemudian kita bisa tuliskan elektron konfigurasinya. Insya Allah kalian sudah hafal. Seperti ini. Argon 4s2 3d2 ya. Kemudian kita bisa isi untuk konfigurasi bornya. Ini 8 elektron sampai sini. Nah, bagaimana dengan kulit ketiganya? Coba lihat Nak, kulit ketiga ya. Jadi kulit ketiga di sini ada 3s2, 3p6, di sini 8, terus ada lagi 3d2. Berarti 8 sama 2 harusnya 10 elektron. Nah, kita ingat kalau di M kulit ketiga menurut Niels Bohr itu dia stabil itu di angka 18 elektron isinya. Nah, sementara kalau kita isi 10 elektron maka dia tidak stabil. Di 18 elektron ini muatnya untuk kulit ketiga. Jadi dia stabilnya di 18 dan memang muatnya sampai 18 elektron. Kenapa demikian Ustadz? Karena mentoknya S2, mentoknya P6 untuk fullnya D10. Berarti ini 10, 6, dan 2, dan 18. Sementara kulit ketiganya belum penuh. Dan kulit keempatnya sudah ada isinya 4s2. Berarti bagaimana Ustadz kalau seperti ini? Maka yang kita isi di kulit ketiga itu sesuai dengan miliknya argon. Argon nomornya 18 ya. Jadi karena 18 maka dia berhenti di sini. Kalau dia berhenti di sini, iya kan? Berhenti di sini. Maaf ini 2p6. Sorry. Berhenti di sini, maka kita lihat 3s2, 3p6, berarti 2, 8, 8. Maka di sini kita tulis 8 elektron. Nah, Ustadz, setelah itu terus gimana dengan 3d2? 3d2 karena dia energinya itu di atasnya 4s2, maka dia diletakkan di kulit yang sama. Ya, diletakkan di kulit yang sama. Loh, memang kalau 3d sudah 3d10 gimana? Kalau sudah 3d10, maka 10 elektron di 3d ini ikut untuk yang di 3s dan 3p. Kenapa? Karena jumlahnya sudah 18. Jadi sebelum jumlahnya 18, maka 3d ikut kulitnya 4
4s. Berarti di kulit keempat isinya ada 4 elektron, yaitu elektron dari 4s2 dan elektron dari 3d2 seperti ini. Oke? Baik. Dari sini kita bisa ketahui berapakah jumlah elektron di kulit terluar. Jumlahnya sebanyak 4 elektron, yaitu di kulit yang M. Jelas nak ya sampai sini? Insya Allah. Ya, baik anak-anak semuanya. Sekarang kita coba lanjut untuk Zn ya, untuk zinc. Zinc dengan nomor atom 30. Jadi jumlah elektronnya ada 30. Nah, untuk jumlah elektron sebanyak 30, zinc kita bisa tuliskan konfigurasi elektronnya sama seperti tadi. Ini langsung tulis. Oke, ini 3d10. Berarti sudah full ya. Oke, bisa kita tulis argon 4s2 3d10 seperti ini. Nah, bagaimana dengan Bohr configuration-nya atau konfigurasi untuk model atom Bohr? Maka bisa kita tulis 2 elektron di sini ada 8-nya sampai sini 2 8. Bagaimana dengan kulit ketiga sekarang Ustadz ya? Nah, coba kita lihat nah, di kulit ketiga di sini 3s-nya ada isinya 2 dan 3p-nya 6 plus 3d-nya di sini 10. Berarti totalnya 2 6 10 18. Karena sudah memenuhi seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya aturannya Bohr itu harus 18 elektron untuk full, maka di sini kita tuliskan 18 elektron. Kenapa? Karena sudah memenuhi. Nah, sehingga untuk kulit M atau kulit ketiga berisi 18 elektron. Bagaimana dengan kulit yang keempat? Maka hanya diisi oleh 4s yaitu 4s2. Ada 2 elektron di sini. Bisa kita tulis number elektron on outer shell sebanyak 2 elektron. Sehingga dari sini kita ketahui untuk titanium punya elektron valensinya 4 dan untuk zinc punya elektron valensi sebanyak 2. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ya dengan untuk yang kation dari Ti2+. Kalau Ti melepaskan 2 elektron terakhirnya dari 4s2. Plus yang punya zinc melepaskan 2 elektron juga dari 4s2 juga di sini. Karena dia yang tingkat energi yang di kulit terakhir 4s2. Bagaimana ya untuk konfigurasi elektron dan yang lainnya? Nah, nanti kita bahas di Google Meet setelah tayangan berikut ini insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke worksheet selanjutnya, yang mana worksheet tersebut nanti mengacu pada letak dari konfigurasi yang diinginkan ya. Jadi bahwasanya setiap dari unsur-unsur dalam tabel periodik itu sudah ada konfigurasi elektronnya. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut bisa ditentukan di mana letak dari unsur-unsur tersebut. Jadi bisa jadi kita tahu elemennya atau unsurnya, melainkan kita nggak tahu tempatnya. Makanya kalau kita tidak tahu posisi dari unsur tersebut, kita bisa melihat di tabel periodik unsur. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita sudah tahu konfigurasi elektron, tapi kita nggak tahu dari di mana letak dari golongan maupun periode dari unsur tersebut, terus bagaimana? Maka salah satu cara untuk mengetahui posisi dari grup atau golongan dan periode dari suatu unsur yaitu melalui konfigurasi elektron. Nah, bagaimana caranya? Maka sebelum arahnya ke sana, Ustadz ingin mereview lagi tadi pekerjaan dari milik kita ya. Ada helium, kemudian ada karbon, kemudian ada magnesium, ada titanium, kemudian ada zinc dan germanium. Nah, ketika kalian lihat di halaman terakhir di buku yang kalian miliki saat ini, insya Allah kalian sudah tahu secara langsung, oh helium ada di sini, karbon di sini, magnesium ada di sini, kemudian ada titanium di sini, zinc dan seterusnya. Nah, dari sana mungkin kita bisa make a sense ya. Jadi bahwasanya kalau kita punya helium di sini 1s2, kemudian ada karbon di sini, ya, karbon 6. Kita tadi sudah tulis ada 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p2. Ya. Kemudian kita punya magnesium di sini, yang kita langsung aja singkat neon 3s2. Kemudian kita punya titanium di sini, jadi kita bisa singkat jadi argon 4s2 3d2. Kemudian kita punya zinc yang ada di sini. Berarti ada argon 4s2 3d10. Nah, terus kita punya germanium di sini.
Ini argon 4s2, kemudian 3d10, 4p2. Oke, maaf ini ada garisnya harusnya. Oke, nanti kalau di worksheet kalian insya Allah ada garisnya. Baik, kalau kita punya data seperti ini, nah maka kita bisa ketahui bahwasanya di area sebelah sini, ya, di kolom pertama dan kolom kedua yang ada di sini, nah, kita ketahui di sana mereka memiliki banyak kesamaan. Kesamaan dalam apa? Kita masih ngomongin elektron configuration ya. Jadi untuk konfigurasi elektron di kolom 1 dan 2 itu banyak kesamaan. Coba lihat di sini. Di sini ada Ni. Nomornya 11. Kalau Ustadz jajarkan di sini, maka kita bisa tulis neon 3s1. Seperti ini kan? Nah, artinya di kolom pertama dan kolom kedua mereka berakhiran sama di orbital s. Ingin bukti lebih lanjut, coba lihat di sini. Di sini ada beryllium. Ya. Beryllium di sini punya nomor atom 4. Kalau 4 berarti bisa kita tulis helium 2s2. Nah, akhirannya s juga kan? Begitu pula di sini ada lithium nomor 3 juga sama. Di sini helium 2s1. Nah, semua akhiran di kolom pertama dan kolom kedua untuk tabel periodik di kolom pertama dan kolom kedua ya, itu berakhiran orbital s. Sehingga di worksheet kalian yang kosongan ini bisa kalian tulis di sini area ini dan ini berakhiran konfigurasi s. Ya, untuk ini dua zona di sini. Kolom 1 dan kolom 2. Ini akhiran orbitalnya yaitu S. Nah, dari pengalaman pekerjaan kalian sendiri. Baik, kita lanjut ya untuk agar nanti ada sense untuk mengerjakan di mana sih periodenya, di mana sih golongan dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan di sini. Kita punya karbon di sini. Karbon 1s2, 2s2, 2p2. Di sini germanium di kolom yang sama. Di sini 4s2, 3d10, 4p2. Coba lihat ya, 2s2 dan 2p2 di sini terletak di kulit yang sama, yaitu kulit kedua. Kemudian mereka akhirannya 2s2, 2p2. Untuk germanium juga kita lihat di sini diakhiri dengan 4s2, 3d10 dan 4p2. Coba lihat 4s dan 4p ini terletak di kulit yang sama, 4s dan 4p. Dan akhirannya kalau Ustadz arrangement ini 3d10, 4s2, 4p2. Maka ini ada kesamaan dengan yang miliknya karbon. Nah, coba dilihat di sini 4s2, 4p2. Sementara di sini 2s2, 2p2. Make sense? Ada yang mirip? Iya. Konfigurasi akhirannya mirip, hanya beda di angka 2, sementara di sini angka 4. Coba lihat, di sini angka 2, di sini angka 4. Coba lihat angka 2 di sini 2s2, 2p2, dia terletak di baris yang kedua. Sementara yang germanium 4s2, 4p2 terletak di baris yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. C ada di baris kedua. Make sense? Sadar sesuatu? Iya. Jadi di sini kita ketahui ternyata angka 2, angka 4 di sini dan yang lainnya ya. Ini menunjukkan kulitnya. Tabel periodik di sini, baris di sini menunjukkan jumlah kulit dari unsur tersebut. Ditandai dari apa? Dari bilangan kuantum utama milik mereka. Sehingga bisa dituliskan N atau bilangan kuantum utama sama dengan periode atau kulit ya. Kulit unsur tersebut. Ini penting untuk dicatat. Nanti ada beberapa kasus yang kalian bisa belajar dari pengalaman yang akan Ustadz sampaikan di sini. Oke, Ustadz lanjutkan ya. Jadi di sini 2s2, 2p2, sementara di sini 4s2, 4p2. Baik, dari sini kita lihat akhirannya sama yaitu P. Ya, P. Artinya di zona ini, ada di sini, ini adalah zona P. Bisa
kalian coret-coret di worksheet kalian. Jadi zona di sini. Ini zona untuk orbital P. Ingat di dua kolom pertama ini untuk S, sementara di sini P. Perkecualian untuk helium ya. Helium di sini dia 1s2. Dia tidak ikut kaidahnya ini. Karena apa? Karena dia sendiri sama dengan hidrogen di sini. Ya. Jadi kita lihat secara keseluruhan punya tren atau punya pola bahwasanya kalau akhirannya orbitalnya itu P, habis S kemudian P, maka dia letaknya umumnya di sini, baik itu secara kulit maupun golongan. Baik, Ustaz lanjutkan untuk contoh yang selanjutnya. Kita lihat di Ti sama Zn. Ustaz punya titanium sama zinc, dia ada di kulit yang sama, yaitu kulit keempat. Dan coba kalian lihat di sini, dia didahului dari 4s2, di sini juga sama 4s2. Tapi beda akhirannya 3d2, sementara di sini 3d10. Artinya seluruh unsur yang ada di sini pasti berakhiran orbital D. Artinya apa? Berarti zona yang ada di sini ini zona miliknya orbital yang akhirannya D. Jadi kalau kalian punya konfigurasi elektron kemudian dia berakhiran orbital 4sd, habis S kemudian D, pasti berada di D area sini. Jadi kalau mau nyari nggak usah nyari di sini, nggak usah nyari juga di sini, pasti di tengah sini, gitu ya. Insya Allah demikian. Baik, untuk mempermudah kalian, ya coba dilihat untuk kasus yang akan Ustadz sampaikan setelah ini. Ustadz punya titanium dan Ustadz punya zinc yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat di sana bahwasanya dia diawali 4s, kemudian di sini juga sama 4s. Tapi kalau kalian lihat, dia di akhirannya Ustadz 3D dan di sini 3D. Berarti untuk periodenya dia ikut yang mana? Yang 4 atau yang 3? Karena dia sebelumnya sudah menempati kulit keempat elektronnya, maka yang dipilih periodenya periode 4. Jadi di sini sudah masuk periode 4. Ingat ya nak, periode itu sama dengan kulitnya. Bukan ikut yang 3D, melainkan ikut yang 4S dalam hal ini. Ya. Jadi dari situ kalian bisa define bahwa untuk periode dan golongan itu ini, ya, nah, itu bisa dilihat dari konfigurasi terakhir elektron tersebut, dari unsur tersebut. Nah, misalkan Ustadz punya soal ya, Ustadz pakai misalkan ini yang baru, yang lain, sama. Coba Ustadz tanya, misalkan Ustadz punya F ya, fluor. Ini tanpa lihat tabel periodik ya. Fluor punya nomor atom sebesar 9. Maka dari sini kita bisa tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, kemudian 2p5. Kita punya S dan P, akhirannya P. Berarti dia di area mana? 2 pertama, tengah atau yang sebelah sini? Good, sebelah sini. Berarti dia ada di sini kira-kira. Berarti kalau dia di area sini, kita sudah kelihatan, oh 2P ya, depannya 2, berarti dia punya 2 kulit. Atau dia periodenya sebesar 2, ini sama artinya. Ya. Kulitnya ada 2, ataupun periodenya ada 2, berarti dia di baris kedua. Nah. Di area sini, tapi baris kedua, berarti area sini, kira-kira di sini. Nah, tepatnya di mana? Coba dilihat di sini. Jumlah elektronnya ada berapa? 2, 4, 5, 9. Kalau kita punya F dengan nomor atom 9, 1s2, 2s2 dan 2p5, maka lihat dia di kulit yang sama, di kulit yang kedua, elektron terakhirnya. Ya kan? Ada 2 di S, 5 di P. Berarti dia ada 7 elektron ya di kulit yang kedua. Berarti coba lihat di sini. Nah, berarti dia ada di sini nak, 7A. Berarti F harusnya ada di sini. Berarti dia ada di golongan 7A. Kemudian periodenya periode kedua. Periode dilihat dari sini, golongan dilihat dari sini. Oke, gampang kan? Oke, coba sekali lagi ya. Ya, baik. Selanjutnya coba kita untuk unsur Fe ya, untuk besi yang nomornya 20. Nah, jadi kita bisa tuliskan kalau besi itu untuk argon 4s2 3d6. Dari 4s2 3d6 kita ketahui dia akhirannya D.
Berarti kalau D areanya ada di sini. Ya. Kemudian kita lihat di sana periodenya, untuk periode itu yang keempat. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di sini. Bukan di yang 5 maupun yang seterusnya. Dia ada di area sebelah sini. Nah, periodenya dilihat dari angka terbesar dari 2 orbital terakhir yang dimiliki oleh Fe. Nah, karena dia 4s2 dan 3d6, kita tahu bahwasanya di sini 1a, 2a. Berarti lanjutannya di sini untuk 3d6. Ini 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Berarti dia di sini Fe di golongan 8. Golongan 8B. Ya, mudah kan? Insya Allah begitu. Selanjutnya, untuk latihan selanjutnya, mari kita bahas nanti di Google Meet, insya Allah Ta'ala bersama Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan yang ke-9 ini, kalian makin paham penggunaan konfigurasi elektron sebagai karakteristik setiap unsur di tabel periodik maupun nanti di sifat-sifat keperiodikan di pertemuan selanjutnya di kimia. Ya, baik anak-anakku, insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat maupun materi yang kurang jelas. Ustaz akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء